Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dari kelompok 9 dengan saya sendiri Rahmat Kurniawan dan rekan saya Putri Aulia Rahma ingin menjelaskan tentang materi pengukuran output nasional dan pendapatan nasional. Pada bab ini ada beberapa materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu ada perhitungan GDP, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, GDP nominal dan GDP real, perhitungan GDP dan indeks harga konsumen, keterbatasan konsep GDP, GDP dan kesejahteraan sosial, terdapatnya the underground economy atau kegiatan ekonomi bawah tanah, GDP atau GNP per kapita, beberapa indikator yang diusulkan untuk penyesuaian, pengganti, dan melengkapi konsep GDP. Yang terakhir itu ada konsep GDP hijau atau green GDP. melakukan pilihan baik sebagai konsumen maupun produsen. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar harus sesuai dengan proses pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu yang juga disebut sebagai pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kasar terhadap penghasilan taraf hidup suatu masyarakat yang dicerminkan oleh perkembangan GDP dari waktu ke waktu, terutama bila perkembangan tersebut melebihi pertumbuhan jumlah penduduk. Terus perhitungan GDP dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. GDP yang secara konvensional dihitung melalui 3 metode tersebut dalam kenyataannya tidak mampu memperhitungkan masalah kualitas lingkungan hidup yang secara langsung berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekaligus, cara perhitungan GDP di atas tidak mampu memasukkan berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat maupun aktivitas ekonomi yang tersembunyi. Selanjutnya itu ada perhitungan GDP. Nah, Gross Domestic Product ini merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir atau final yang diproduksi dan tidak termasuk barang yang diproduksi di masa lalu dalam sebuah negara pada suatu periode. GDP mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah barang-barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasar. Beberapa produk yang tidak disertakan dalam perhitungan GDP yaitu produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal, barang yang sudah terpakai atau barang bekas, dan transaksi surat berharga. Output yang diproduksi di luar negeri oleh faktor produksi yang dimiliki dalam negeri, kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain tapi dikerjakan sendiri, dan barang yang diproduksinya dikonsumsi sendiri tanpa dijual seperti ibu rumah tangga yang menjahit baju dan digunakannya sendiri. Dalam perhitungan GDP itu ada 3 cara, melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi merupakan perhitungan berdasarkan dari jumlah nilai harga dikalikan dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan P kali Q, barang dan jasa. Q-nya itu barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian di suatu negara dengan periode tertentu. Kelemahan perhitungan dengan pendekatan produksi ini adalah sering terjadinya penghitungan ganda. Penghitungan ganda terjadi jika beberapa input suatu usaha menjadi input usaha lain. Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda tersebut, dapat dilakukan 2 cara, yaitu menghitung nilai akhir atau final goods atau dengan menghitung nilai tambahan, value add. Nilai akhir suatu barang merupakan nilai barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen terakhir, sedangkan nilai tambah merupakan selisih antar nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga besarnya nilai GDP dengan menghitung dari nilai akhir atau nilai tambah akan menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan nilai tambah.
pembuatan meja kursi dari kayu. Nah, dari beberapa jenis kegiatannya ini, yang pertama itu ada penebangan pohon, mendapatkan nilai tambah dari barang mentah, yaitu kayu yang ditebang mendapatkan nilai tambah sebesar Rp550, sehingga nilai produksinya bertambah menjadi Rp150. Lalu ada jenis kegiatan yang kedua, yaitu pengangkutan, yang mendapatkan nilai tambah Rp75, yang menjadi nilai produksinya bertambah menjadi Rp225. Selanjutnya, jenis kegiatan yang ketiga itu ada membuat meja dan kursi. Mendapatkan nilai tambah sebesar Rp375, sehingga nilai produksinya juga bertambah menjadi Rp600. Lalu kegiatan yang terakhir itu ada menjualnya di toko, yang mendapatkan nilai tambah sebesar Rp100, sehingga nilai akhir produksinya yaitu Rp700. Pendekatan terhadap GDP menguraikan GDP ke dalam 4 komponen, yaitu pendapatan nasional, depresiasi, pajak tidak langsung, dikurangi subsidi, dan pembayaran faktor bersih atau neto kepada luar negeri atau secara matematis. GDP, rumusnya pendapatan nasional ditambah depresiasi, ditambah pajak tidak langsung, dikurang subsidi, ditambah pembayaran proses bersih atau neto kepada luar negeri. Pendapatan nasional merupakan pendapatan total yang diterima faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara sebuah negara. Dalam pendapatan nasional ada 5 komponen, yaitu pendapatan karyawan yang mencakup upah dan gaji yang dibayarkan kepada rumah tangga oleh perusahaan atau pemerintah, dan berbagai sumbangan majikan yang diberikan berupa asuransi atau dana pensiun. Yang kedua, pendapatan perusahaan perorangan merupakan pendapatan perusahaan yang bukan berbadan hukum. Yang ketiga, pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Yang keempat, bunga neto merupakan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan bunga yang dibayarkan rumah tangga dan pemerintah tidak mengalir dari produksi barang dan jasa. Yang kelima, ada pendapatan sewa merupakan pendapatan yang diterima oleh pemilik properti dalam bentuk. Selanjutnya itu ada depresiasi. Depresiasi merupakan penurunan nilai suatu aktiva karena telah aus atau sudah ketinggalan zaman. Dimasukkannya depresiasi ke dalam pendekatan pendapatan dikarenakan kita akan menggunakan pendapatan, termasuk pendapatan yang merupakan hasil dari penggantian pabrik. Selanjutnya ada pajak. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea cukai, dan biaya lisensi. Pajak tidak langsung berarti pendapatan bagi pemerintah, karena pajak tidak langsung merupakan pengeluaran rumah tangga atau perusahaan yang membeli sesuatu, tapi tidak termasuk pendapatan perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah tanpa mendapatkan imbalan barang atau jasa, sehingga subsidi dikurangkan dari pendapatan nasional untuk mendapatkan GDP. Dan untuk menyeimbangkan segi pendapatan dan pengeluaran, maka subsidi harus dikurangi dari sisi pengeluaran. Selanjutnya ada pembayaran faktor produksi neto untuk luar negeri. Sama dengan pembayaran atas pendapatan faktor produksi untuk luar negeri, dikurangi penerimaan pendapatan faktor produksi dari luar negeri. Terus ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan perhitungan dengan menjumlahkan semua pengeluaran sektor ekonomi, yaitu pengeluaran dari sektor rumah tangga, untuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran sektor perusahaan, berupa investasi, pengeluaran sektor pemerintah, berupa belanja pemerintah, dan pengeluaran sektor luar negeri, merupakan ekspor neto, atau selisih antar nilai ekspor dan impor. Hubungan antara GDP dengan disposable income atau pendapatan siap pakai adalah sebagai berikut, yaitu konsumsi rumah tangga, C ditambah investasi atau I ditambah konsumsi pemerintah atau G ditambah ekspor neto atau X dikurang M. Itu GDP, terus habis itu ditambah pembayaran pendapatan faktor untuk luar negeri dikurang penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri, itu GNP, lalu dikurang depresiasi, ditambah pajak untuk langsung subsidi,
ditambah laba perusahaan dividen, dikurang laba perusahaan dividen, dikurang pembayaran asuransi sosial, ditambah pendapatan bunga pribadi yang diterima dari pemerintah dan konsumen, ditambah pembayaran transfer kepada pribadi-pribadi atau itu disebut PI, terus dikurang pajak pribadi atau Selanjutnya ini ada GDP nominal dan GDP real. Perbedaannya apa sih? Yang pertama itu GDP nominal. GDP nominal merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu output tersebut diproduksi. Sedangkan GDP real merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan pada suatu waktu dengan berdasarkan pada harga-harga tahun dasar tertentu atau harga konstan. Dapat dilihat dari tabel 2.2 ini, antara nilai GDP nominal dan GDP real, dapat diketahui bahwa untuk mengukur GDP real itu sangat diperlukan tahun dasar dan tahun dasar tersebut sebagai bobotnya. Prosedur tersebut merupakan prosedur bobot tetap atau fixed weight prosedur, karena bobot yang digunakan berupa harga yang sama pada semua tahun atau harga yang berlaku pada tahun dasar. Selanjutnya ada GDP deflator. Selain ada GDP nominal dan GDP real, ada pula GDP deflator. GDP deflator berguna untuk mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap tingkat harga-harga di tahun pokok. GDP deflator sendiri memiliki sebuah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan GDP nominal terhadap GDP real. Dikalikan 100 atau dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu GDP deflator sama dengan GDP nominal dikali 100 per GDP real. GDP deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para ekonomi untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Selanjutnya itu ada perhitungan GDP dan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau yang biasa disingkat CPI merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Perhitungan CPI selalu digunakan untuk menghitung laju inflasi. Dalam hal ini, laju inflasi merupakan perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari jangka waktu yang sebelumnya. Cara menghitung inflasi melalui CPI adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu adalah melakukan survei terhadap konsumen untuk menentukan beberapa jumlah barang. Barang-barang yang begitu penting untuk dibeli oleh rata-rata konsumen. Langkah yang kedua adalah menetapkan harga setiap barang pada setiap tahun. Selanjutnya, langkah yang ketiga, hitung harga keseluruhan dari barang-barang tersebut setiap tahunnya setelah mendapatkan harga keseluruhan. Maka langkah keempat adalah memilih tahun pokok dan hitung CPI tiap tahunnya. Lalu langkah yang terakhir itu adalah menghitung laju inflasi dari tahun sebelumnya dengan menggunakan CPI yang telah kita dapatkan. Semua langkah tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Di tabel menghitung indeks harga konsumen atau CPI dan laju inflasi suatu perekonomian, bisa kita lihat di langkah pertama, barangnya 4 jambu dan 2 melon. Lalu langkah kedua, pada tahun 2000 harga jambu Rp100, harga melon Rp200. Pada tahun 2001 harga jambu Rp200, sedangkan harga melon Rp300. Pada tahun 2002 harga jambu Rp300 dan harga melon Rp400. Nah, langkah kedua pada tahun 2000 itu Rp100 per jambu dikali 4 jambu ditambah Rp200 per melon dikali 3 melon sama dengan Rp800. Hasilnya itu Rp800 pada 2001. Sedangkan 2002 itu 200 jambu dikali 4 jambu, Rp200 per jambu dikali 4 jambu ditambah Rp300 per melon ditambah 3 melon yang hasilnya itu Rp1.400. Nah, lalu Rp300 per jambu dikali 4 jambu ditambah Rp400 per melon dikali 2 melon yang hasilnya adalah Rp2.000. Lalu langkah keempat, tahun pokok 2000. Pada tahun 2000, Rp8
Rp8 dibagi Rp8 dikali 100. Sama dengan hasilnya 100, lalu tahun 2001, Rp1.400 per Rp800 dikali 100, hasilnya adalah 175. Lalu tahun 2002, 2.000 per Rp800 dikali 100 sama dengan 250. Lalu langkah kelima yaitu pada tahun 2000, 175 dikurang 100, lalu dibagi 100 dikali 100, yang hasilnya adalah 75%. Pada tahun 2001, 250 dikurang 175, lalu dibagi 175 dikali 100, yaitu hasilnya 43%. Nah, dari langkah kelima, laju inflasi antar tahun 2000 sampai 2001 sebesar 75%, sedangkan inflasi antara 2000 sampai 2001 sebesar 43%. Selanjutnya itu ada keterbatasan konsep GDP. Peningkatan GDP selalu dianggap baik, namun ada beberapa masalah yang muncul bila menggunakan GDP sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Masalah yang tidak dapat diperhitungkan di dalam konsep GDP sebagai ukuran kesejahteraan menjadi keterbatasan. Lalu ada GDP dan kesejahteraan sosial. GDP disebut sebagai ukuran tunggal yang paling baik dari suatu kesejahteraan masyarakat. GDP bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. GDP juga tidak memasukkan nilai dari semua yang terjadi di luar pasar. GDP juga tidak memasukkan kualitas produksi dan distribusi pendapatan. Jika pemerintah tidak memperhatikan lingkungan, maka GDP akan meningkat, tapi memungkinkan kesejahteraan masyarakat akan menurun, dan penurunan kualitas lingkungan akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Hal ini bila diandingkan di mana ada 100 orang memiliki pendapatan setahunnya itu sebesar 5 juta rupiah, maka GDP akan menilai 500.000 dan GDP tiap orang sebesar 5 rupiah. Tapi berbeda dengan masyarakat yang di mana 10 orang yang berpenghasilan 50 juta rupiah dan 90 orang yang tidak berpenghasilan. Lalu ada the underground economy atau kegiatan ekonomi bawah tanah. Kegiatan ekonomi bawah tanah merupakan bagian dari perekonomian di mana transaksi berlangsung tapi pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak dihitung di dalam GDP. Hal ini terjadi karena banyaknya transaksi yang tidak dicatat atau hilang dalam perhitungan. Underground economy terbentuk karena adanya dorongan utama dari masyarakat untuk mengelak dari pajak sehingga ikut dalam perekonomian bawah tanah dan hilang dalam perhitungan GDP. Kita tuh penting banget untuk mengetahui underground economy karena sejauh ini GDP hanya mencerminkan satu sisi aktivitas perekonomian saja dan bukan ukuran lengkap atas apa yang diproduksi perekonomian. Maka perhitungan tersebut menyesatkan. Contohnya, ada perjudian gelap, produksi dan penjualan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan selanjutnya itu ada materi tentang GDP atau GNP per kapita. GDP dan GNP memiliki perbedaan pada konsepnya. Bila GDP menghitung pendapatan nasional berdasarkan konsep wilayah, sedangkan GNP berdasarkan konsep kewarganegaraannya. GDP dan GNP terkadang diukur dalam bentuk GDP per GNP per kapita yang berarti dibagi dengan jumlah penduduknya. Selanjutnya ada indikator yang diusulkan untuk penyelesaian pengganti dan melengkapi konsep GDP. Yang pertama ada kategori penyesuaian terhadap konsep GDP sebagai konsep ekonomi yang tradisional dengan memasukkan faktor lingkungan dan sosial. Indikator yang diusulkan antara lain Measure Economic Welfare atau MIW, terus ada
Genuine Progress Indicator atau GPI, dan Green GDP. Lalu yang kedua ada kategori pengganti, yaitu mengganti indikator dalam GDP untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara langsung menggunakan pendekatan kebutuhan dasar manusia seperti Human Development Index atau penaksiran terhadap kepuasan rata-rata seperti Happy Planet Index. Lalu yang ketiga ada kategori pelengkap, yaitu melengkapi GDP dengan menambah informasi tentang lingkungan dan sosial. Selanjutnya itu ada konsep GDP hijau atau Green GDP. GDP hijau merupakan sistem akuntansi yang dikembangkan dari sistem pendapatan nasional. GDP hijau berbeda dengan GDP biasa karena memperhitungkan sumbangan sumber daya terhadap pembangunan dan biaya-biaya yang disebabkan oleh adanya polusi dan degradasi lingkungan. Metode perhitungan GDP hijau secara teori dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada GDP hijau perhitungan dengan depresi lingkungan. Yang kedua itu ada GDP hijau berdasarkan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada GDP hijau diukur berdasarkan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan. Nah, perhitungan GDP hijau itu rumusnya antara lain GDP dikurang depresi sumber daya alam dikurang biaya polusi. Perhitungan GDP Indonesia dengan metode produksi. Perhitungan GDP di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk perhitungan GDP dengan menggunakan metode produksi kegiatan, produksi kegiatan. Produksi dibagi menjadi 9 lapangan usaha yang meliputi 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, ada konstruksi. Yang keenam, perdagangan dan hotel. Perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan ada keuangan, terus real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan ada jasa-jasa. Nah, masing-masing lapangan usaha masih dibagi lagi dalam beberapa sub lapangan usaha. Nah, hasil perhitungan GDP atas perhitungan harga konstan tahun 2000 untuk periode 2004 sampai 2009 tampak pada tabel-tabel berikut. Nah, pada tabel 2.4 ini menggambarkan GDP Indonesia pada tahun 2000 sampai tahun 2008 atas dasar harga konstan. Nah, dapat dilihat pada tahun 2000 GDP dalam hitungan juta itu ada 138.970. Yang tahun 2001 itu ada 144.2984. Yang 2002 1.505.216. Yang tahun 2003 itu ada 1.577.171. Pada tahun 2004 itu ada 1.656.517. Yang pada tahun 2005 itu ada 1.750.815. Yang pada tahun 2006 itu ada 1.847.127. Yang pada tahun 2007 itu ada 1.963.092. Pada tahun 2008 itu ada 2.082.104. Nah, dari tabel 2.4 ini, perkembangan GDP dari 2000 sampai di tahun 2008 itu meningkat sebesar 49%. Peningkatan rata-rata per tahun atas dasar harga konstan Indonesia lebih dari 6% per tahun. Angka ini jauh melampaui peningkatan jumlah penduduk Indonesia per tahun, yang rata-rata mencapai 1,3% dalam tabel. Dalam tabel 2.2, GDP Indonesia yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran perkembangannya. Nah, sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan dan kurang jelas di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.